Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arina Muntaza, SPD MIKOM. Saya adalah dosen pada Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan pengajaran sebagai salah satu unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dan mata kuliah yang akan saya bawakan di sini yaitu mata kuliah Digital Marketing Communication. Berikut saya akan paparkan mengenai mata kuliah Digital Marketing Communication. Mata kuliah DMC atau Digital Marketing Communication ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai komunikasi pemasaran digital yang di dalamnya terdapat elemen-elemen yang implementasinya nanti akan dianalisis oleh mahasiswa dan memberikan pemahaman untuk merancang strategi komunikasi pemasaran digital dengan konsep IMC. Capaian pembelajaran mata kuliah Digital Marketing Communication adalah sebagai berikut. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan transformasi media komunikasi. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan digital marketing communication. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan menyebutkan integrated marketing communication. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan internet dan strategi digital marketing communication. Kemudian mahasiswa mampu membuat perencanaan digital marketing communication. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan merancang digital advertising dan digital promotion. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan merancang digital direct marketing dan digital personal selling. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan merancang digital public relation dan social media marketing. Metode pengajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan active learning, di mana pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar. Jadi, bukan hanya dosen saja yang aktif, tetapi mahasiswa juga diharapkan terlibat aktif dalam proses belajar, tidak hanya menjadi pendengar pasif. Pembelajarannya dilaksanakan secara online atau daring melalui aplikasi Zoom Meeting dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu menggunakan aplikasi Mentimeter yang digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa untuk berinteraksi di dalam proses pembelajaran. Berikut tampilan dari aplikasi Mentimeter tersebut. Nah, di sini ada tampilan dari mahasiswa, ada pertanyaan yang sudah saya sediakan di aplikasi Mentimeter tersebut. Kemudian ketika mahasiswa mengetikkan jawaban-jawabannya akan tampil di slide Zoom ya dengan beberapa jawaban mahasiswa yang turut berpartisipasi aktif. Berikut penjelasan mengenai perkenalan diri dan mata kuliah yang akan saya bawakan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ya, malam ini. Semoga teman-teman selalu sehat ya dan selalu semangat dalam mengikuti perkuliahan bersama Miss. Oke, baiklah teman-teman. Amin. Sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pertemuan ketiga ya, yaitu di mata kuliah Digital Marketing Communication. Oke. Nah, di mata kuliah ini, Digital Marketing Communication, ya, sebelum kita memasuki inti materinya, kita akan review terlebih dahulu nih di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 2. Masih ingat ya, itu tentang sejarah perkembangan komunikasi pemasaran. Nah, Miss minta langsung teman-teman untuk mereview. Adakah yang bersedia untuk mereview atau mengulas kembali materi di pertemuan sebelumnya? Silahkan. Ada yang bersedia? Ya, saya izin, Miss. Siapa? Aris ya? Oke, Aris, silahkan. Ya. Oke, jadi pembahasan pertemuan minggu lalu itu membahas tentang sejarah digital marketing communication.
yang berawal dari tulisan-tulisan yang ada di dinding, lalu lanjut ke media-media cetak, lalu ke lalu ke media elektronik dan sampai sekarang ke media era digital seperti melalui sosial media dan lain-lain seperti itu. Oke, bagus sekali Aris ya. Berarti Miss harapkan semua teman-teman juga bisa ya mereview, tapi Miss cukup dari perwakilan satu aja dari Aris. Terima kasih. Betul, tapi akan Miss sempurnakan kembali ya. Memang pada di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan ya atau sejarah perkembangan komunikasi pemasaran di mana pada awal tahun 1000 sebelum Masehi itu pertama kali muncul tuh tulisan cikal bakal komunikasi pemasaran. Jadi tulisan-tulisan yang ada di dinding. Nah, itu mereka mencoba mengiklankan sesuatu, yaitu mengiklankan lomba gulat apa ya, lomba bertarung ya. Kemudian muncul semakin bertambahnya tahun di era pertanian, muncul media-media yang lain seperti kertas ya, nggak dinding lagi, kertas yang ditempel-tempel di pohon dan sebagainya menggunakan getah. Kemudian lanjut ke media cetak, yaitu udah mulai di masa awal pertanian. Nah, kemudian akhir pertanian. Kemudian di era industri makin berkembang juga tuh adanya brand, muncul merek. Nah, kemudian berkembang lagi adanya media elektronik. Nah, dan sampai saat ini di era new media atau di media digital. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Itu untuk mengingat kembali di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke pertemuan hari ini. Oke, sebentar. Nah, sebelum kita memasuki inti materi, Miss akan jelaskan dulu nih capaian pembelajaran. Jadi setelah nanti Miss jelaskan, Miss ada harapannya nih, mahasiswa tuh harus outputnya seperti apa. Nah, ini dia capaian pembelajarannya di pertemuan kali ini yaitu mahasiswa ya, Miss harapkan dapat menjelaskan Integrated Marketing Communication atau kita singkat saja dengan IMC dan menyebutkan elemen-elemen yang ada dari IMC tersebut. Nah, jadi itu ya, capaian pembelajaran yang harusnya teman-teman outputnya nanti adalah ini. Oke, next. Nah, teman-teman sudah buka aplikasi yang sudah Miss berikan linknya ya? Nah, Ya, silakan sudah ikutin ya. Miss. Di sini Miss meminta teman-teman untuk menulis kata yang berkaitan dengan komunikasi pemasaran atau marketing communication. Jadi gini, ketika teman-teman mendengar kata marketing communication, itu di benak teman-teman tuh muncul kata-kata apa sih yang berkaitan? Nah, silakan langsung diketikkan dan disubmit. Waktunya hanya 1 menit. Ayo, Oke. cet, 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 cet. Silakan. Iklan, thank you. Pemasaran, ayo, apa lagi? Apalagi? Ini bagus nih, tapi baru 2. Branding, save. Ada lagi yang lain? Ayo, come on guys. Ada lagi? Ketik sebanyak-banyaknya boleh, submit ulang. Oke. Kreatif, oke. Media, ada lagi? Promosi, oke. Next. Ada lagi teman-teman? Penjualan, oke. Selanjutnya masih ada? Yuk, 20 detik lagi. Oke, apalagi tuh penjualan, ada lagi yang masif. Oke, kampanye. Oke, 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup ya teman-teman. Oh, konsumen. Oke, yang terakhir tadi. Oke, terima kasih teman-teman sudah berusaha aktif ya untuk memberikan kata-kata nih ya yang berkaitan dengan marketing communication. Oke, dari semua kata-kata ini, nah sebenarnya ada nih beberapa yang masuk dalam elemen-elemen marketing communication. Oke, kita cek apa saja yang masuk ya. Ini dia toolsnya atau kita sebut juga dengan elemen ya. Elemen dari tadi IMC. Ya, IMC atau dalam bahasa Indonesianya komunikasi pemasaran terpadu ya. Nah, tadi yang udah masuk tuh apa tuh? Ada apa tuh? Teman-teman lihat Kak? Tadi ada apa? Iklan. Nah, iklan berarti di situ apa? Itu dalam bahasa Inggris ya. Advertising, Nah, advertising. betul. Yes, advertising. Jadi udah masuk ya. Tadi juga ada yang menyebut apa ya? Ada yang nyebut pemasaran sih ya. Tadi ada di situ semuanya ada direct marketing, marketing kan artinya pemasaran ya. Oke, jadi misalkan ya, ini disebutkan ini ada 6 elemen dari Integrated Marketing Communication atau AMC. Tadi udah ada beberapa yang disebut, ada advertising, direct marketing, internet marketing, sales promotion, ya, publicity and PR, dan yang terakhir personal selling.
Oke. Sebelum kita memasuki lebih dalam nih dari satu-satu elemen ini, nah, kita akan beralih ke pengertian IMC itu sendiri. Oke, selanjutnya ya. Nah, jelaskan dulu ya. Jadi, IMC atau komunikasi pemasaran terpadu ya dalam bahasa Indonesianya, ini adalah sebenarnya usaha perusahaan ya ataupun sebuah organisasi untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi. Untuk apa? Ya, untuk menyampaikan pesannya secara jelas, konsisten dan diharapkan dapat berpengaruh kuat. Nah, tentang apa? Tentang si organisasi atau produk-produknya tersebut. Pengertian ini diambil dari Kotler ya, dari ahli komunikasi pemasaran pada tahun 99 bukunya. Oke, ada juga nih pengertian yang lain menurut siapa ya? Kita lihat. Nah, dari Sulaksana. Nah, jadi IMC ini proses penyebaran informasi sama ya, mendistribusikan informasi dengan memanfaatkan beragam elemen bauran komunikasi pemasaran tadi. Tujuannya sama ya, berarti agar terciptanya hubungan yang saling mendukung antara si pemasar dengan si calon konsumen. Oke. Nah, satu lagi nih. Jadi, secara operasional, AMC ini dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep. Jadi, AMC itu konsep ya, konsep perencanaan marketing. Jadi, rencana oleh si pemasar atau marketing komunikasi yang melibatkan semua tools. Tools itu berarti 6 elemen tadi ya. Untuk apa? Untuk berkomunikasi mempengaruhi si konsumen sehingga bisa mendapatkan efek komunikasi yang jauh lebih besar. Karena kan terintegrasi tuh semua elemennya dijalankan secara bersama-sama. Dengan harapan efek komunikasinya pun jauh lebih besar. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, tadi elemen-elemen tadi yang ada 6 itu disebut juga bisa dengan promotional mix atau campur ya. Promosi yang elemennya itu banyak, bercampur. Nah, bercampur baur, berbaur, bauran komunikasi pemasaran dalam bahasa lainnya. Oke. Yang pertama nih, iklan. Teman-teman sering dengar dong ya kata iklan. Nah, Miss pengen tahu dari teman-teman sendiri. Ya, Kira-kira teman-teman mendefinisikan iklan atau dalam benak teman-teman iklan itu apa sih? Ada yang mau coba jawab? Remis Oke, silakan siapa? Fauzan. Oke. iklan itu jadi bentuk pesan promosi yang bertujuan untuk memperkenalkan itu atau mempengaruhi produk layanan Oke. atau Berarti pesan ya yang ditujukan untuk menawarkan suatu produk ya. Pesan iklan seperti itu. Oke. Kalau ada yang lain nggak? Kalau teman-teman yang lain saya bagaimana Miss. nih? Oke, Ini siapa? Oh, Arif saya lagi. Aris, Oke. Miss. Oke, silakan. Ya, mau nambahin sedikit. Mm-mm. Eh Advertising menurut saya itu kayak apa ya? Macam bentuk bentuk bisa berupa desain atau video yang menarik untuk kebutuhan pemasaran tentunya untuk menarik konsumen membeli suatu produk atau jasa. Oke, jadi lebih ke desain ya untuk menarik calon konsumen agar minat gitu ya. Oke, Iya, betul. terima kasih. Zaman Cukup dua sekarang. dulu ya. Terima kasih jawaban Fauzan dan Aris ini udah sangat bagus. Tapi misalkan mengkombinasikan ya dari dua jawaban tersebut. Jadi memang advertising itu iklan tujuannya ya apa? Tujuannya untuk menyampaikan pesan ya kepada calon konsumen atau pada pasar agar mereka itu minat dengan produk yang kita iklankan. Nah, iklan ini biasanya bersifat berbayar loh teman-teman. Jadi ketika kita ingin memasang suatu iklan, nah itu kan kita harus membeli sebuah space ya, di mana kita harus membayarnya dengan misal durasi berapa lama, terus seberapa lebarnya dan sebagainya. Jadi iklan ini bersifat berbayar dan ini untuk iklan melibatkan media-media massa. Nah, bisa di media cetak seperti koran, majalah, media elektronik seperti TV, radio, dan pada saat ini di media new media bisa jadi di media sosial atau bahkan di website-website. Nah, itu semua kan iklan ada space-nya dan mereka membeli space tersebut untuk mempromosikan barang atau jasanya. Seperti itu ya. Nah, terima kasih tadi jawabannya. Oke, yang kedua ini direct marketing nah, atau dalam bahasa Indonesianya penjualan langsung. Nah, teman-teman, Miss juga pengen tahu nih dari teman-teman yang lain, apa sih direct marketing itu? Ayo, Miss izin jawab. siapa? Silakan sebutkan nama. Oh, Latifah. Oke, Uh, silakan Latifah. Menurut saya direct marketing itu kayak misal ada penjualan di mana si penjual ini bisa langsung kayak ketemu sama customernya gitu, Miss. Oke, terima kasih Latifah. Ada yang lagi yang lain? Ya. Ada lagi?
Yang lain bisa ayo ikut serta aktif. Gak ada, oke. Terima kasih Latifah. Oke, jawabannya sudah benar kok, tidak ada jawaban yang salah. Tapi tetap akan Miss klarifikasi lagi agar lebih tepat ya. Jadi, direct marketing atau penjualan langsung memang mirip nih dengan komponen satu lagi nanti yaitu personal selling. Nah, kalau bedanya apa? Di dalam direct marketing atau penjualan langsung itu biasanya menggunakan media. Nah, jadi seperti email, ya, kemudian katalog yang dibagikan kepada pasar atau calon konsumen, telemarketing, ya, seperti itu. Jadi masih menggunakan media di dalam kegiatan direct marketing itu. Seperti kita mendapatkan email-email, ada kan tawaran apa dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya si pemasar tersebut sedang melakukan kegiatan direct marketing kepada kita. Tapi kita anggapnya spam ya. Banyak iklan di email dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya salah satu kegiatan dari direct marketing. Jadi menggunakan media seperti email, katalog dan sebagainya yang disebar itu direct marketing. Oke. Nah, kalau yang ketiga, nah kita elemen ketiga ya, ini interaktif atau internet marketing. Nah, ini langsung dijelaskan saja. Nah, dari judulnya udah jelas tuh, internet marketing atau interaktif. Kenapa internet itu disambungkan dengan kata interaktif? Karena dengan bantuan jaringan internet ya, seperti sekarang kita menggunakan new media, media sosial dan sebagainya. Nah, itu membuat antara si pemasar dengan calon konsumen ya, atau dengan si pasar tersebut itu melakukan kegiatan yang interaktif atau komunikasi interaktif dua arah, di mana kita memposting sesuatu, ada langsung komentar di bawahnya, bisa komentar, kemudian bisa memberikan ulasan, bahkan ada yang langsung penjualan live ya, bisa berinteraksi langsung secara sinkronus atau secara langsung dalam kegiatan pemasaran yang bersifat live menggunakan bantuan jaringan internet ini. Makanya dinamakan internet marketing seperti itu. Ini yang paling sering kita temui ya di sehari-hari, apalagi di zaman sekarang new media. Gitu. Next, yang keempat ini sales promotion atau promosi penjualan. Nah, teman-teman, dari kata promosi sebenarnya udah kelihatan ya. Promosi. Jadi apa sih itu promosi? Misalnya lagi promosi. Nah, promosi itu apa? Sering kan? Ayo teman-teman yang lain coba jawab, kalau enggak tunjuk nih. Promosi. Adetia, ada? Fitri, Fitri, Fitri ada Ada Fitri? Miss. Oke, Adetia coba ya. Promosi itu apa sih Adetia? Untuk apa ya, mendorong pembelian langsung gitu Miss, meningkatkan minat konsumen. Oke, itu tujuannya ya. Oke, thank you. Ada yang lain, Fitri? Mau mencoba menjawab, promosi itu apa? Memperkenalkan produk, Miss. Oke, memperkenalkan produk ya. Oke, terima kasih Aditya dan Fitri atas jawabannya. Nah, Miss akan klarifikasi ulang ya. Jadi promosi penjualan itu namanya juga promo. Ada promo nih. Nah, kalau teman-teman dengar ada promo, oh berarti dia atau si pemasar tersebut sedang menerapkan sistem kayak diskon, buy one get one, hadiah. Nah, itu namanya promosi. Jadi teman-teman sering lihat kan ada diskon nih, buy one get one, atau ada bonus pembelian ini nih. Nah, kemudian ada juga buy one get one nih. Nah, itu sebenarnya kegiatan promosi penjualan. Ada promo nih. Promonya apa? Promonya diskon. Ada promo nih buy one get one. Nah, gitu ya. Sering kan teman-teman temuin? Nah, itu kegiatan yang dinamakan sales promotion ya, teman-teman. Jadi dengan mengadakan pesan yang benar-benar mengikat atau bisa mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau barang tersebut, yaitu dengan hal-hal yang menyenangkan seperti memberi diskon, buy one get one dan sebagainya. Seperti itu. Next. Nah, ada publicity dan public relation. Nah, ini sebenarnya sudah tidak asing. Ini berkaitan dengan prodi teman-teman juga ya, public relation. Nah, udah paham ya. Nah, memang pada public relation ini juga salah satu elemen yang sangat penting di mana publikasi atau dan public relation ini tujuan utamanya ya memang untuk memperkuat atau membentuk citra yang positif terhadap eksternal ya, terhadap anggota eksternal perusahaan, anggota internal perusahaan maupun eksternal yaitu kepada masyarakat luas. Nah, pastinya banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh public relation di sini, seperti press release, press conference ya, artikel dengan pencantuman fitur-fitur, foto, film, rekaman, profil perusahaan dan sebagainya. Oke. Next di yang terakhir nih ya, personal selling. Nah, ini personal selling ini yang tadi Miss bilang, teman-teman jangan sampai ketukar dengan direct marketing.
Kalau direct marketing tadi masih melalui media ya seperti katalog, email dan sebagainya. Nah, di penjualan personal ini langsung, jadi si penjual atau si pemasar langsung berinteraksi tatap muka dengan si calon pembeli atau calon customer atau si pasar tersebut ya, pasar tersebut. Jadi, di mana perbedaannya direct marketing dan personal selling itu udah sangat terlihat. Direct marketing menggunakan katalog, email, dan sebagainya. Kalau personal selling tatap muka atau telepon juga bisa sih dinamakan personal selling. Jadi langsung mendapat respon dari si calon konsumen tersebut. Oke, jadi paham ya perbedaan tadi antara direct marketing dengan personal selling. Paham ya teman-teman? Tadi siapa yang Habis. jawab? Si Latifah ya, Latifah ya, paham ya. Jadi perbedaannya itu Ya, tadi. paham. Paham, Oke. Miss. Nah, sekarang dari semua penjelasan Miss tadi, Miss pengen teman-teman mengetik ya, ngetik lagi nih. Ya, apa sih yang teman-teman pahami tentang IMC? Waktunya 1 menit aja, ayo 30 detik deh. Langsung ketik satu kalimat aja, jangan panjang-panjang. Satu kalimat. Oke, 1 menit waktunya dari sekarang, silakan. Langsung kirim, kirim, kirim. Ayo, ayo semangat. Belum ada yang muncul, mana? Ayo. Satu kalimat ya, bukan satu kata, tapi nggak apa-apa. Pemasaran, nggak apa-apa. Nanti digabung-gabungkan. Satu kalimat. Apa yang teman-teman pahami tentang IMC setelah menjelaskan tadi? Ada lagi? Langsung disubmit. Ayo waktunya 30 detik lagi. Kumpulan atau bauran strategi komunikasi untuk melakukan pemasaran yang lebih aktif. Sip. Oke, thank you. Strategi pemasaran yang menggabungkan semua metode komunikasi. Oke. Next, pendekatan strategis yang menyatukan semua bentuk komunikasi pemasaran. Wah, bagus-bagus sih teman-teman menyimpulkannya. Ada lagi? Ada lagi? Ini baru 4. Strategi pemasaran yang menggabungkan semua saluran komunikasi. Nah, mirip-mirip sih ya. Oke, ada lagi? Hmm. Masih ada yang ingin menambahkan? Masih ada yang proses ngetik? Waktunya 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai ya. Oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya yang turut berpartisipasi aktif untuk menjawab apa itu IMC. Nah, sebenarnya dari jawaban teman-teman ini sudah bagus kok. Artinya teman-teman memang sudah paham ya. Memang pada intinya namanya juga integrated marketing communication. Integrated kan berarti disatukan, diintegrasikan ya atau dibaurkan semua komunikasi pemasarannya, elemen-elemennya. Nah, jadi memang IMC, Integrated Marketing Communication, itu adalah pendekatan strategis. Yang apa? Yang mengintegrasikan semua elemen komunikasi pemasaran. Untuk apa? Dengan tujuan untuk menyampaikan pesan yang lebih jelas, konsisten, dan kuat. Tujuan utamanya yaitu agar komunikasi pemasaran tercapai lebih efektif ya, seperti itu. Oke, Miss harap teman-teman paham ya dengan materi hari ini, tapi tetap akan Miss tanyakan jika teman-teman ada pertanyaan. Do you have any question? Ada pertanyaan, teman-teman? Ada? Siapa Ada, yang mau Miss. bertanya? Cukup sih. Cukup, Miss. Cukup. Ada pertanyaan? Beneran udah cukup? Sudah. Oke. Oke, kalau memang sudah paham, Miss akan langsung berikan tugas nih. Jadi untuk minggu depan ya. Nah, ini sebagai bentuk refleksi Siap, Miss. untuk nanti teman-teman beneran sudah paham atau belum tentang elemen-elemen 6 tadi ya, dan juga IMC itu sendiri. Jadi, ini dikumpulkan minggu depan, yaitu membuat laporan analisis IMC sebuah perusahaan atau organisasi ya, atau institusi itu real. Nah, itu berdasarkan pengamatan di internet website. Jadi teman-teman nggak perlu terjun ke lapangan. Teman-teman cukup mengamati saja 6 elemen tersebut di perusahaan itu seperti apa. Nah, di screenshot ya, oh mereka melakukan iklan nih, ada iklan, di screenshot, menjelaskan. Oh mereka melakukan kegiatan sales promotion, ada promo-promo nih, diskon. Misal di Instagram atau di mana teman-teman temukan itu di capture, seperti itu ya. Oke, nanti akan Miss berikan contohnya Baik, juga. Miss.
Oke, yang jelas teman-teman harus bisa menganalisis IMC dan elemen-elemennya itu. Kumpulan minggu depan. Oke, baik, Miss. Next. Nah, ini Ya, Miss. referensi yang Miss gunakan ya dalam pembelajaran hari ini. Nah, silakan teman-teman tambahkan sendiri referensinya agar teman-teman juga lebih luas wawasannya. Jadi tidak hanya terpaku pada penjelasan Miss aja. Nah, karena teman-teman kan mahasiswa ya, jadi harus lebih bisa memperkaya pengetahuannya dan wawasannya dengan apa? Dengan banyak membaca ya, dengan mencari referensi-referensi yang lain yang lebih unggul. Oke. Oke, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai internet dan digital IMC ya. Tadi kan baru IMC-nya aja, belum masuk ke ranah digitalnya. Nah, di minggu depan kita akan bahas digital integrated marketing communication-nya. Oke, dan Miss harap sih teman-teman Oke, udah baik, Miss. sedikit membaca lah ya tentang apa sih digital integrated marketing communication. Seperti itu. Ya, teman-teman Siap, silakan baik, cek dulu Miss. lah referensinya yang dipelajari dulu sekarang. Minggu depan akan Miss bahas mengenai ini. Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya pada pembelajaran hari ini dan keaktifan teman-teman ini sudah luar biasa. Miss acungkan jempol nih ya. Kita Baik, ketemu Miss. lagi di Zoom Ya, Siap, minggu Miss. berikutnya dengan Baik, lebih terima semangat kasih lagi kembali, pastinya Miss. ya. Oke. Baik, Oke, kalau Miss. gitu Siap. Miss akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sampai jumpa warahmatullahi minggu depan. wabarakatuh. Sehat-sehat ya teman-teman. Baik, Ya, terima kasih, makasih, Miss. Miss.